Lagi cari in-ear monitor? Mari kita bahas Shure SE215 Special Edition. Oke, ini adalah in-ear monitor yang akan kita bahas di episode Good News kali ini. Di dalam boxnya ini udah nggak ada barangnya sih, karena aku udah pakai ini selama 6 tahun. Shure SE215 Special Edition adalah salah satu in-ear monitor menurutku yang harganya lumayan sih, tapi 6 tahun men aku pakai ini, durability-nya gila sih. Kita akan bahas satu persatu ya, dari isi boxnya dulu aja. Karena sebenarnya box ini udah lama. Ini udah aku unboxing dari 6 tahun yang lalu. Dari tahun 2014. Ini juga udah usang gini sih boxnya ya. Kayak gini doang sih. Ya gini doang lah. Gak penting boxnya, yang penting adalah barangnya. Shure SE215 Special Edition. Kenapa Special Edition? Karena dia warnanya translucent blue. Kalau yang regular dia warnanya translucent white sama black. Jadi Shure SE215 ini adalah salah satu lini paling bawah di in-ear monitornya Shure yang tipe detachable cable ya. Jadi dia tuh detachable, dia bisa dicopot dari kabelnya. Jadi earbuds-nya ini kita bisa ganti-ganti, atau kabelnya ya sebaliknya yang kita mau ganti-ganti itu bisa. Jadi earphone ini sebenarnya penggunaannya bukan untuk consumer, tapi untuk penyanyi, untuk stage, untuk kebutuhan yang heavy duty. Karena kalau di panggung itu biasanya levelnya kenceng banget, atau biasanya kena keringet yang lumayan parah. Meskipun si Shure SE215 ini nggak diklaim bahwa dia bisa punya IP55 atau something lah yang mengeklaim, yang menunjukkan dia anti air, tapi aku udah pakai ini 6 tahun buat nge-gym, buat olahraga, buat naik sepeda, buat lari, buat main drum, buat apa lagi ya? Gila nih. Ini tuh bahkan sampai pecah. Housingnya tuh sampai pecah, sampai patah juga udah pernah gitu. Dan ini dilem, kalau earphone-nya masih bunyi. Kabelnya juga awet banget. Ini udah 6 tahun sama sekali nggak ganti kabel. Dan kabelnya Shure ini yang SE215 Special Edition ini sebenarnya cukup pendek. Dia hanya 1,20 meter. Sedangkan kalau yang regular version dia lebih panjang, hampir 2 meter kalau nggak salah. Oke, di dalam paket pembeliannya tentu ya paper kayak gini. Terus ada ini cara menggunakan, karena sebenarnya dia dirilis itu lumayan udah lama sih. Udah hampir 8 tahun atau 9 tahun yang lalu, dan itu belum umum nih orang pakai in-ear monitor, pakai earphone yang masuknya di loop di belakang telinga gitu. Makanya dia ada buku petunjuknya. Terus dia dapat ini dulu ya. Dia dapat 6 pasang ear tips. Ear tips ini ada 3 karet dan 3 foam. Kalau buat aku sih paling enak yang foam, yang small. Ini yang enak banget, karena foam ini adalah sifatnya dia memory foam. Jadi dia akan menyesuaikan bentuk rongga telinga kita. Kalau si karet ini kan dia akan berusaha masuk dan ngepres gitu sama rongga telinga kita. Kalau ini enggak, kalau si foam ini enggak. Jadi enggak maksa lubang telinga kita gitu. Berikutnya di dalam cadangan ear tips ini dia punya cleaner. Ini yang paling penting sih, karena Shure SE215 ini gampang banget kotor di ear tipsnya. Jadi ini buat bersihin kotoran telinga kamu. Dan dia punya pouch, dia dapat pouch Shure. Oke sih, ini sebenarnya buat kantong ini karena kebutuhannya kan heavy duty, buat manggung, buat kayak gitu-gitu. Jadi dia ada gantungannya kayak gini, biasa gampang ditaruh di celana atau di ikat pinggang kayak gitu. Oke sih, ini pouchnya. Harganya waktu itu aku beli, ini masih ada notanya nih. Masih ada notanya. 1.900.000. Kelihatan nggak? 1.900.000 di Japan waktu itu, tanggal 25 November 2014. Oke, kita akan bahas dulu sesuai spesifikasinya. Kita akan baca di sini aja.
Shure SE215 Special Edition ini dia punya frequency range dari 21 Hz sampai 17,5 kHz. Yang mana dia cukup flat, terus dia punya sensitivity 107 decibel, cukup kenceng untuk ukuran earphone. Terus dia punya impedance-nya 20 ohm dan dia detachable kabel. Itu tadi. Perbedaan utama dari tipe-tipe in-ear monitor Shure yang SE215, 425 terus 535 itu adalah sebenarnya itu adalah angka-angka menunjukkan drivernya. Jadi kalau 215 dia hanya satu driver, 425 dia punya 2 driver, dan kalau 535 dia punya 3 driver, dan harganya juga berkali-kali lipat. Menurutku sih cukup banget ya kalau si Shure SE215 ini. Kenapa menurutku ini adalah earphone yang all round? Karena dia cukup flat, itu tadi aku bilang. Terus dibandingin sama earphoneku yang sebelumnya, dia si Audio-Technica IM50 yang lebih bassy, dia jauh lebih flat. Jadi kalau mau kamu produksi buat mixing atau edit video gitu, untuk monitoring mixing audio ya intinya, ini masih bisa, masih enak. Jadi nggak terlalu boomy suara bassnya gitu, atau high-nya juga nggak terlalu pedes. Terus yang istimewanya adalah dia detachable itu tadi. Jadi misalnya kemarin aku juga sempat beli ini adalah KZ, mereknya KZ, Bluetooth receiver untuk earphone yang detachable dengan konektor MMCX. Karena konektornya ini MMCX, kalau Audio-Technica itu rata-rata yang 2 pin, yang ini MMCX, jadi beda ya teman-teman. Pastikan kalau kamu mau beli replacement kabel atau untuk wirelessnya kayak gini, sesuaikan sama tipe earphone-mu gitu. Nah, aku beli ini harganya yang ini ya, yang Bluetooth transmitternya, Bluetooth receivernya ini harganya sekitar 200 atau 300 ribu gitu, dan baterainya awet sampai 5 jam. Ini enak sih, ini enak banget. Malah justru biasanya kalau dia dikasih adapter Bluetooth, dia itu gembos suaranya. Tapi kalau pakai ini dia ada boosternya, di sini juga ada preampnya lagi. Jadi lebih kenceng, lebih mantap sih, lebih ngebass kalau dia pakai Bluetoothnya ini. Ini salah satu wajib kalau kalian mau beli SE215. Oke, kembali ke earphone-nya sendiri ya. Tadi aku bilang dia udah pernah jatuh, udah pernah pecah, udah pernah patah bahkan di ear tips-nya ini. Tapi dilem pakai lem kayak Alteco gitu, super glue gitu, dia dia mau lagi sih. Bahkan sampai tulisan Shure dan tipenya ini aja sampai hilang kan. Nah, kemarin Shure itu ngerilis salah satu TWS-nya mereka ya, namanya adalah kalau nggak salah Ionic Wireless ya, Ionic 215. Sebenarnya adalah buds-nya dia itu ya di SE215 ini, karena tipenya 215 kan. Cuman memang beda dari modul Bluetooth-nya ini aja ya. Tapi suaranya tetap akan beda karena si Bluetooth modul itu pasti punya preamp yang lebih bagus lagi daripada hanya sekedar pakai kabel kayak gini ya. Ngomongin worth it nggak worth it, aku bilang ini worth it sekali karena harganya emang lumayan, 1,9 juta. Kalau sekarang juga mungkin udah turun atau justru malah naik ya, tapi kayaknya turun deh sekitar 1,6an. Tapi 6 tahun men, 6 tahun dan gak ada penurunan performa. Biasanya kalau aku bikin YouTube, sekarang kan aku monitor suaraku sendiri, biasanya aku tetap pakai ini sih. Dan sama persis seperti waktu aku beli pertama suaranya, nggak ada penurunan sama sekali. Di marketplace juga ada yang jual housing untuk earbuds-nya ini. Aku sempat kepikiran untuk ganti sih, tapi pakai ini dulu aja deh, daripada nanti diganti malah nggak bisa bener lagi suaranya kan. Gitu. Jadi SE215 ini adalah badak earphone in-ear monitor badak banget. Oke, itu tadi adalah salah satu gear yang paling awet yang pernah aku miliki, in-ear monitor Shure SE215 Special Edition. Silakan tulis di kolom komentar kalau kamu juga pakai, karena ini juga udah banyak banget yang pakai sih. By the way, kalau mau beli ini pastikan yang ori ya, karena ada yang bajakan atau yang OEM itu di marketplace harganya sekitar 500 sampai 700 ribuan. Nggak berani jaminan sih kalau bakal sama suaranya kayak gini atau bakal awet juga kayak ini. Jadi daripada ambil resiko, mending beli yang asli sekalian, jelas awet. Atau kamu punya rekomendasi lain deh, in-ear monitor yang lebih awet daripada Shure SE215 Special Edition ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol di bawah ya.
Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan Instagram @huntingpasar.id. Sampai ketemu di Good News berikutnya.